mengamalkan ketaatan di antaranya al-makanah indahu subhanahu wa inda ibadih. Orang yang rajin ibadah, dia bakal punya tempat yang tinggi di sisi Allah, punya nama di sisi Allah dan di sisi hamba-hambanya yang soleh. Kita sering dengar ya makalah, idza ahbabtas salihina, kalau kamu mencintai orang-orang soleh, fa inna fika khairan, berarti di dalam diri kamu ada kebaikan. Kalau ente cinta sama orang soleh, kalau kamu mencintai orang-orang soleh, berarti kamu di dalam diri kamu masih ada kebaikan. Itu kalau kamu mencintai orang soleh. Tapi wa idza ahabbaka salihun, tapi kalau orang-orang soleh mencintai kamu, fa'alam anna fika sirran, ketahuilah di dalam diri kamu ada rahasia Allah. Kalau kamu cinta sama orang soleh, berarti ada kebaikan di dalam diri kamu. Tapi kalau kamu dicintai orang soleh, ada rahasia apa dari Allah di dalam diri kamu sampai orang soleh bisa mencintai kamu. Nah, untuk mendapatkan itu salah satunya apa? Beramal yang jadikan diri kita orang soleh, berusaha jadi orang soleh. Raih cintanya Allah, nanti orang-orang soleh bakal cinta sama kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan", apabila Allah mencintai seorang hambanya. Ini tanda-tanda kalau Allah cinta sama hamba, apa tanda-tandanya? Idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah panggil malaikat Jibril. Allah panggil malaikat Jibril. Untuk apa dipanggil sama Allah? Allah bilang sama malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, ketahuilah oleh kamu, saya mencintai si fulan hamba. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengumumkan kepada seluruh penghuni langit bahwa Allah mencintai hamba fulan tersebut. Ya. Fakharaja Jibril, maka malaikat Jibril keluar mengumumkan kepada penghuni langit, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulanan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa ahibbuh, maka cintailah dia oleh kalian. Malaikat Jibril ngumumin di langit, di situ ada Nabi Isa alaihissalam, ada arwah para nabi, arwah aulia, arwah salihin, yang mana mereka itu fi illiyin. Diumumkan namanya masyhur di langit. Jadi kalau orang didemenin sama Allah, selangit semua tahu. Dan malaikat Jibril bilang, kalian jangan cuma tahu, cintai dia. Dicintain sama seluruh penghuni langit. Terus kalau udah Allah cinta, penghuni langit, malaikat, arwah solihin cinta, apa yang terjadi? Wudi'a lahul qabul fil ard. Kata Nabi SAW, Allah bikin dia diterima keberadaannya di muka bumi. Kalau sudah diterima berarti apa? Orang-orang soleh suka sama dia. Dakwahnya diterima. Enggak cuma dakwahnya diterima, orang-orang soleh mencintainya, manfaatnya kesebar kemana-mana dan seterusnya. Ambil contoh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hadha mimman wudi'a lahu al-qabul fil ard. Abrak-abrak kamu ambil contoh ya. Wudi'a lahu al-qabul fil ard, sampai sekarang ratibnya diterima, ratusan tahun dibaca di seluruh dunia, kitabnya diterima, dibaca semuanya. Dipuji, disanjung, Masya Allah. Itu dicintain sama Allah. Tandanya begitu. Tapi ada orang-orang yang mencela Imam Haddad. La ibrata bil hisad. Kalau orang hasud nggak bisa dijadiin patokan. Sampai sekarang Rasulullah pun masih ada yang mencela. Ulama-ulama ulia. Makanya kalau ente
ente bermasalah sama orang, lihat ini orang soleh bukan kira-kira. Kalau orang bukan soleh ente nggak usah pusing. Atau ente melihat ada orang banyak nyerang seseorang, ada satu sosok yang diserang, dicela, dituduh. Ente lihat yang nuduh, yang goreng, yang mencela ini orang-orang yang suluk, yang soleh apa kagak? Kalau enggak soleh, kata Imam Ghazali, wastahqir man lam yuhsaj wa lam yuqdhaf. Istahqir man lam yuhsaj wa lam yuqdhaf. Kalau ada orang tidak dihasud, tidak dituduh jelek, kata Imam Ghazali, maka orang ini bukan orang besar. Jangan nanti anggap besar dia orang kecil. Jadi tandanya orang besar dihasud, dituduh, dikatain macam-macam. Nah itu tanda orang besar. Ya. Tapi yang dimaksud diterima oleh Allah di muka bumi adalah keberadaannya diterima oleh orang-orang soleh, manfaat menjalar kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Wahakala udi'a lahu al-qabul fil ardh. Ya, bahkan ketika dia meninggal dunia, langit pun nangis. Yang ekspresi nangisnya itu hujan. Jadi kalau kata para ulama, hujan itu bisa jadi tanda nangisnya langit, sedihnya langit. Percaya? Hah? Sebagian orang soleh kalau nangis, kalau meninggal turun hujan. Bahkan sebagian orang soleh kalau meninggalkan satu kampung, kampungnya hujan. Itu ekspresi sedihnya langit. Ini bukan mengada-ngada. Imam Ibnu Abbas yang ngomong. Al-Imam Ibnu Abbas sahabat Nabi ketika menafsirkan ayat Al-Quran, fama bakat alaihimus sama, fama bakat alaihimus sama. Orang-orang fajir, orang-orang fasik kagak bakal ditangisin sama langit. Dia mau meninggal kayak, dia mau bagaimana kayak, dia mau hilang, langit kagak bakalan sedih, nggak bakalan nangis. Dan nangisnya itu hujan. Artinya kalau orang-orang yang diterima sama Allah, dicintain sama Allah, diterima keberadaannya di muka bumi, tanda salah satunya adalah langit pun sedih ketika dia meninggal dunia. Makanya banyak orang-orang soleh yang ketika meninggal dunia hujan.